Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Laura Luneta Negrowatun dengan NPM 130 110250554 dan hari ini saya akan melakukan PBSI terkait acute abdomen. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Laura Luneta sebagai dokter muda yang berjaga hari ini dan saya akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Pagi dok, ya saya bersedia. Silakan dok, perut saya rasanya makin sakit nih di bagian kanan bawah. Oh, baik. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak, usia, pekerjaan, dan apakah Bapak sudah menikah atau belum ya Pak? Nama lengkap saya Andi Pratama, usia saya 28 tahun, saya karyawan swasta dan sudah menikah dok. Baik, tadi keluhannya itu perutnya nyeri ya Pak, dan nyerinya itu kalau boleh tahu sejak kapan dan di bagian mana ya Pak? Nyerinya terasa sejak kemarin sore dok. Awalnya sih di sekitar pusar dan ulu hati, tapi sekarang paling sakit di perut bagian kanan bawah. Berarti nyerinya seperti menyebar begitu ya Pak? Dan untuk sifat nyerinya itu bagaimana ya Pak? Apakah ditusuk-tusuk atau terus menerus atau hilang timbul? Itu bagaimana Pak kira-kira? Dan apa? Rasanya seperti ditusuk-tusuk dan terus-menerus dok, tidak pernah hilang. Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, sakitnya di angka 8. Kalau saya jalan atau batuk, rasa sakitnya makin parah. Ya, baik. Jadi nyerinya itu makin berat ya kalau misalnya lagi jalan atau batuk-batuk. Kira-kira ada yang membuat nyerinya makin mendingan gak ya Pak? Kalau saya diam dan tidak banyak bergerak, rasa sakitnya sedikit mendingan dok. Baik, sedikit mendingan ya. Dan saya mau tanya apakah ada nyerinya ini menjalar ke bagian lain lagi nggak ya Pak? Tidak dok, rasa sakitnya hanya terasa di bagian kanan bawah perut saja dan tidak menjalar ke tempat lain. Baik, Pak, saya juga mau tanya apakah ada gejala penyerta seperti mual, muntah. Iya dok, saya merasa mual dan sudah muntah 2 kali. Isi muntahannya makanan yang saya makan tadi. Saya mau tanya juga Pak, apakah muntahnya ini ada darah Pak dan nafsu makannya itu gimana ya? Tidak ada darah dok, cuma sisa makanan saja. Kalau nafsu makan, rasanya hampir tidak ada sama sekali karena perut saya sakit terus. Oh, sakit terus ya Pak. Dan apakah ada demam Pak? Iya dok, ada demam ringan sejak malam. Saya juga mau tanya Pak, untuk BAB-nya nih ya Pak, mohon maaf, itu masih bisa BAB nggak ya Pak atau malah diare? Untuk BAB, saya masih bisa melakukannya dok, dan tidak ada diare atau darah pada feses. Oke, nggak ada darah ya Pak. Dan saya mau tanya juga masih bisa kentut nggak ya Pak? Iya dok, saya masih bisa kentut dengan lancar. Baik Pak, saya juga mau tanya, mata atau kulitnya itu terlihat kuning nggak ya? Tidak dok, mata dan kulit saya tidak pernah terlihat kuning, dan urin saya juga tidak pernah menyerupai warna teh. Baik, urinnya juga tidak menyerupai warna teh ya, Pak. Dan apakah Bapak pernah ada nyeri saat BAK atau mungkin ada darah gitu, Pak, saat lagi BAK? Tidak ada dok, saya tidak merasakan nyeri saat buang air kecil dan tidak ada darah pada urin saya. Baik, saya juga mau tanya, Pak, Bapak pernah mengalami hal seperti ini juga nggak ya sebelumnya? Atau mungkin Bapak pernah operasi? Atau ada riwayat penyakit lain, Pak, mungkin seperti batu ginjal? Tidak dok, saya belum pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya merasakan sakit yang seperti ini. Saya juga belum pernah operasi perut dan tidak punya riwayat batu ginjal atau batu empedu. Baik, baru pertama kali dan belum ada riwayat operasi ya, Pak. Dan saya juga mau bertanya apakah Bapak sudah mengonsumsi obat tertentu atau sebelumnya memang rutin mengonsumsi obat tertentu dan apakah ada alergi obat atau tidak ya, Pak? Saat ini saya hanya sedang mengonsumsi obat mah secara rutin. Untuk alergi obat sejauh ini saya tidak memiliki alergi apapun. Baik, terima kasih ya, Pak. Selanjutnya, untuk memeriksa penyakit Bapak lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Baik, boleh berbaring ya Pak, terima kasih. Selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu, saya akan memasang handskun. Baring ya Pak, dan boleh mengangkat baju bagian atasnya. Baik, selanjutnya adalah saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Saya periksa ya Pak perutnya. Di sini pasien ini nampak kesakitan. Namun untuk bagian abdomennya sendiri itu datar dan tidak ada bekas operasi, tidak ada distensi dan juga tidak ada lamp yang mengindikasikan dengan hernia. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar bising usus dan juga bruit aorta. Auskultasi dilakukan di 4 regio abdomen. Yang pertama di right upper, lalu di left upper, lalu right lower, dan juga di right di left lower. Untuk sekarang bising ususnya itu masih normal, artinya tidak ada sumbatan yang terlalu berarti.
Jika bising usus meningkat, artinya ada tanda-tanda inflamasi dan usus berusaha untuk mengeluarkan hal tersebut. Jika bising ususnya menurun atau hipoaktif, artinya ada obstruksi. Itu bisa jadi indikasi kepada konstipasi, ileus, ataupun penyumbatan usus total seperti obstruksi dari hernia. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Boleh Bapak ditunjuk yang mana saat yang sakit? Oh, di kanan bawah ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi secara ringan, jadi ditekan saja menggunakan ujung jari di bagian kanannya untuk mendeteksi apakah ada tenderness atau ada guarding. Jadi pada saat kita tekan barulah terasa seperti berkontraksi. Tahan ya Pak. Terus saya lepas. Baik, kalau dari pasien sendiri berkatanya ini ada rasa sakit saat dilepas atau ini menunjukkan indikasi rebound tenderness. Jadi saat dilepas ada regangan dari otot-ototnya, makanya bisa terasa sakit. Lalu saya coba tekan di bagian kiri bawah. Ternyata pada saat saya tekan di bagian kiri bawah itu rasa sakitnya berada di area kanan bawah. Ini merupakan tanda dari Rosin sign. Lalu Bapak boleh tolong diangkat untuk kakinya, paha kanannya Pak, diangkat. Oh iya, rasa sakit ya Pak? Iya, jadi ini merupakan indikasi dari psoas sign, di mana jika terdapat infeksi di bagian psoasnya, jadi infeksinya menyebar ke bagian psoas, otot psoas itu bisa menyebabkan rasa sakit jika ada peregangan atau gerakan. Lalu selanjutnya adalah arburator sign. Jadi untuk bagian pahanya itu bisa diangkat, lalu kita rotasikan ke bagian internal sini. Ya. Jika terdapat rasa sakit, itu juga merupakan indikasi bahwa infeksi telah menyebar sampai ke otot arburatornya. Saya akan melakukan perkusi. Perkusi untuk abdomen dilakukan di 4 region. Untuk dari perkusinya itu terdapat nyeri di bagian kanan bawah. Lalu kita coba untuk perkusi untuk shifting dullness untuk menyingkirkan indikasi adanya asites. Jadi bisa dari lateral sampai ke tengah. Jika memang terdapat dull, itu berarti menunjukkan indikasi bahwa adanya asites. Seperti itu. Dan untuk pekak hati pun masih ada di pasien ini. Dan untuk melengkapi pemeriksaan saya akan melakukan digital rectal examination guna menilai apakah adanya darah, massa, atau nyeri tekan. Baik Bapak, dari hasil wawancara dan pemeriksaan saya menemukan bahwa ini mengarah pada radang usus buntu atau appendicitis akut, dan selanjutnya itu perlu pemeriksaan darah dan juga kemungkinan USG atau CT scan Pak, sesuai dengan pertimbangan dokter. Baik, sebenarnya Bapak apakah ada pertanyaan? Baik, sudah dimengerti ya, terima kasih Pak.